Saya ingat sekali dia waktu itu di 2012 atau 2013, Teteh menggemparkan Jakarta. Bilang begini, itu truk-truk yang nggak boleh lewat Tangerang Selatan tuh. Yeah. Nah itu gimana ceritanya tuh gitu tuh. Sampai itu gegap gempitanya sampai Jakarta deh. Yeah. Itu ditanya ya, ada DM sih sebetulnya. Yeah. Mau tahu Teh Airin itu ada cita-cita ke nasional nggak? Kalau misalnya ada cita-cita ke nasional itu maunya kapan? Misalnya apakah dalam perjalanannya kemudian ditawarkan memimpin kementerian? Apakah stay di Banten misalnya terpilih atau lebih memilih ke kementerian? Karena kan memang ada beberapa politisi itu merasa kalau sudah jadi gubernur harusnya ada kesempatan ke kementerian gitu. Nah, Teta gimana tuh? Kemarin selesai pilpres ya sebetulnya ada gitu kan untuk diusulkan, tapi takut kepanjangan ntar. Oh iya. Seru nih. artinya malah jadi ngegosip. Iya. Ini makanya kita udah mulai nih sebetulnya teman-teman nih. Iya. Teteh Airin Rahmidiani. Iya, Kang Hensa. Ibu lah. Ya, janganlah Teteh aja. Gitu ya. Nah, kita seumur. Saya lebih tua dulu. Pengen dianggap seumur aja Mas. Lebih tua dikit. Gitu. Iya. Jadi waktu itu kuliah di Unpar. Saya ambil keterimanya di Unpar Parahyangan. Maklum nggak keterima di negeri, sekolah di swasta. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin emang jalannya begitu. Iya, ambil apa waktu itu jurusan? Fakultas Hukum. Ambil Fakultas Hukum di Unpar Parahyangan angkatan 94. Kita masuknya 94 kan, karena 94, ya. Lulus SMA 94, masuk kuliah di angkatan 94. Oke. Ya. Terus, nah ini kita ngomongin sebelum kuliah. Iya. Katanya Paskibra. Paskibra di SMA 20 Bandung. Alhamdulillah waktu itu sempat ikut seleksi, keterima sampai dengan di tingkat provinsi Jawa Barat atau kan Jawa Barat karena Bandung kan jadi kita kalau zaman dulu kan harus latihan dulu di KLAT selama 1 tahun, masuk Paskibra Kodia Bandung, nanti udah lulus terus dites untuk jadi Paskibra. Ada yang dikirim ke pusat, ke nasional, ada yang dikirim ke Jawa Barat. Nah, alhamdulillah saya sama teman-teman ada 3 perempuan termasuk saya sama 4 laki-laki yang masuk ke Paskibraka. Jadi kalau Paskibraka tuh ke nasional? Saya nggak lulus. Tapi masuknya jadi provinsi? Ke provinsi, alhamdulillah. Penugasan di depan di Gasibu, depan Gedung Sate. Sama Gubernur, Pak Yogi S. Mehmet ya, Bang. Oh iya, itu gubernur lama banget tuh. Iya, dari zaman kita sekolah SD SMP kalau nggak salah pasti Yogi Mehmet. Iya, benar-benar. Waktu masih enak tuh jadi gubernur dulu ditunjuk. Nggak kayak hari ini. Nah kan 94. Saya 95, Vkom, Unpar. Iya. Berarti kan ikut demo nggak? Waktu reformasi? Ikut. Alhamdulillah ikut. Di Gedung Sate? Kita di Parahyangan, di Unpar. Di Unpar teman-teman sempat turun, kita nggak di sana aja. Kebetulan waktu itu Bang Ara. Bang Ara yang datang sebagai senior, datang sama ayahnya. Ikut orasi dan beberapa orang di sana. Iya. Untuk orasi tahun 98. Cuman kalau buat anak Unpar, dulu aja belum punya handphone, kita udah selfie. Pakai Fujifilm, cekrek-cekrek gitu. Tapi kan yang Unparnya yang di Cimbelit kan? Kita yang di Cimbelit. Oke. Kok nggak ke waktu itu nggak ke Gedung Sate? Kalau ke Gedung Sate kita ketemu pasti. Iya, harusnya ya. Nggak, kita di situ aja. Anak Unpar kan alirannya agak beda. Tapi teman-teman banyak turun. Teman-teman banyak turun. Jadi kita pun juga bikin orasi di Unpar. Kita ikut demo juga di Unpar. Tapi pas pada saat teman-teman turun ke lapangan, ada yang sebagian kita di kampus, ada yang turun bareng-bareng sama teman-teman di Gedung Sate. Nah terus masuk ke politik nih gimana ceritanya? Ceritanya kan Ada kaitannya sama Paskibra nggak? Nggak ada sama sekali. Atau sebelum ke situ, selain Teteh, ada nggak anggota Paskibra lain seangkatan atau satu angkatan atau di bawah tuh yang juga ngambil jalur politik jadi kepala daerah? Banyak. Kayak Kang Emil kan senior saya. Dulu yang ngegojlok saya waktu zaman saya masih SMA, Kang Emil, Kang Ridwan Kamil yang salah satu senior kita. Dan pasalnya senior can do not wrong. Jadi selalu dia benar. Kalau salah lihat pasal 1 ya. Standar banget ya. Salah satu. Banyak juga teman-teman. Oke, banyak. Waktu Teteh terpilih jadi wali kota itu nggak banyak yang perempuan yang berhasil. Sebelumnya memang ada di Kebumen ya.
siapa tuh ya yang di PDI Perjuangan ya di Kebumen, terus dia jadi wakilnya Pak Bibit, mungkin itu yang pertama kali ya. Iya. Sebelumnya Bu Atut ya, Gubernur Bu Atut. Terus udah gitu kalau Pak Bibit kan wakil gubernur. Kalau wali kota pertama perempuan Bu Risma. Bu Risma 1 tahun sebelumnya, setelah itu baru saya. Gitu ya. Setelah itu kan banyak tuh ada Bu Silika segala macam. Alhamdulillah. Jadi termasuk penerobos pilkada lah nih Teteh nih. Ya senior lah. Senior, maksud senior. Walaupun usia saya waktu pas dilantik, alhamdulillah sih 34 gitu kan. Itu muda banget saya gitu kan. Jadi waktu pas yang under 40, saya bilang, Pak saya dulu juga tuh jadi wali kota under 40 loh Pak, gitu kan. Under 40 gitu kan, iya. Nah waktu menang, yang kepikiran akan dilakukan sebagai wali kota waktu itu apa? Waktu di Tangsel? Jalankan, jadi gini, waktu saya jadi calon wakil bupati, kan saya keliling terus. Kebiasaan saya bersyukur alhamdulillah Allah ngasih saya kesenangan untuk silaturahmi. Jadi maksudnya saya senang kalau silaturahmi. Ada banyak buku catatan yang saya temukan di lapangan. Tapi saya tidak bisa eksekusi karena saya nggak punya kewenangan. Nah, berbeda saat saya jadi wali kota kan saya silaturahmi tuh, silaturahmi, kunjungan, berbasis RW, segala macam. Semua yang keluhan warga, harapan warga saya catat. Maka itulah yang menjadi awal modal bagi saya untuk menyusun RPJMD, visi misi dan yang lainnya, sehingga pada saat dilantik tanggal 20 April 2011 kita langsung bergerak untuk visi misi yang ada di awal kita langsung masukkan ke dalam RPJMD. Itu yang menjadi staging saat saya menjadi 5 tahun wali kota, apa yang harus saya lakukan saat tahun pertama, kedua, ketiga dan sampai dengan kelima. Kalau diingat-ingat nih, ini boleh promo sedikit nih Teh. Airin tuh apa sih hasil karya di Tangerang Selatannya? Teteh jawabnya apa? Biar masyarakat yang nyampein aja, saya nggak enak. Di sini aja yang pelan-pelan juga nggak apa-apa. Kira-kira yang bedain apa sih? Pasti karena saya kan wali kota definitif pertama. Jadi mau tidak mau saya kan harus membuat fondasi. Sebelumnya kan ada PJ wali kota. Saya pertama kali ngantor jadi wali kota di kantor kecamatan. Kita belum punya kantor wali kota. Itu kita belum punya kantor dinas. Kantor kelurahan itu pun juga ex desa. Saya pernah mau mindahin lurah, itu sempat jadi masalah karena warga merasa bahwa ini karena ini putra daerah asli sini dan yang lainnya gitu. Ini juga banyak hal yang peralihan antara dari kepala desa ke kelurahan dan sebagai wilayah perkotaan, maksudnya wali kota kan, pemerintahan kota. Sekolah yang waktu itu masih SD Impres, alhamdulillah hari ini kan udah kita perbaiki, renovasi, sudah di atas 80% lebih menjadi 2-3 lantai karena saya pengen anak-anak SD ini sekolahnya pagi karena saya produk sekolah SD Impres. Saya ngerasain mungkin Mas Hensat kan waktu sekolah siang tuh kita ngantuk, nggak masuk gitu kan. Jadi saya berpikir anak-anak ini harusnya bisa sekolah pagi gitu kan. Terus ya 70% waktu itu infrastruktur jalan rusak. Nah ini rusak, gini, jadi waktu kami SD, itu SD tuh dibagi dua SD pagi sama SD petang, namanya petang ya. Selalu begitu tuh. Nah, kadang nih SD petang nih emang agak beda-beda. Kebetulan saya pagi tuh, tapi kalau ngelihat teman-teman yang di petang itu dia sore-sore pulang tuh udah lusuh gitu kan kita gantian biasanya kan. Gantian. Per berapa bulan sekali atau per 2 minggu sekali kita gantian untuk shift-shiftan kan, yang tadi ya petang jadi pagi, yang pagi jadi petang. Waktu saya enggak tuh, saya pagi-pagi terus-terusan. Dapatnya karena pendaftaran pertama kali jadi masih kali pagi. Gitulah, ceritanya gitu. Kuota kalau hari ini bilangnya kuota. SMP juga begitu, SMP kelas 1 tuh. Ada pagi ada siang kelas 2 dia ada pagi ada siang. Ya emang dulu modelannya begitu ya. Karena ruang kelas terbatas, jumlah muridnya banyak. Nah, tapi kita happy aja lu ya. Alhamdulillah pintar juga ya. Amin. Nah, di kantor kecamatan mana itu waktu itu? Pamulang. Sempat di Pamulang, pindah lagi ke Kecamatan Setu, pindah lagi ke Pamulang, baru ke kantor wali kota yang hari ini. Nggak ada rasa malu, bete gitu kan kalau ada wali kota lain datang atau Teteh berkunjung ke kota lain kan, wah kantor wali kotanya udah ada, saya belum punya kantor, itu nggak apa-apa? Nggak masalah, karena bagi saya waktu itu prinsipnya kita mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan prioritas yang saat saya temukan di lapangan saat saya kampanye. 70% infrastruktur jalan
rusak, maka kita perbaiki. Kita nggak punya APBD waktu itu cuma 1,2 triliun, PAD-nya 125 miliar. Saya berkeras bagaimana agar caranya kita punya uang, karena pada saat kita pengen segala sesuatu, kalau kita nggak punya uang ya nggak bisa kita bangun kan. Makanya bagaimana menggenjot potensi PAD, kita sharing berbagi, investasi harus banyak, karena kalau kita hanya mengandalkan dana APBD saja sangat kurang. Bagaimana investasi swasta bisa masuk, dan saya menjaga waktu itu rencana tata ruang wilayah harus perumahan pemukiman. Saya nggak mau, waktu pas 2011 kita jaga betul, kita perumahan pemukiman. Jadi industri itu nggak ada. Kalaupun mau kayak di Taman Tekno, ya industrinya yang nggak ada polusi dan yang lainnya. Berapa lama sampai punya kantor wali kota? Kita baru pindah ke kantor wali kota di akhir masa jabatan saya di tahun 2011, berarti 2015 baru pindah. Oke. Saya ingat sekali waktu itu di 2012 atau 2013, Teteh menggemparkan Jakarta. Bilang begini, itu truk-truk yang nggak boleh lewat Tangerang Selatan tuh. Yeah. Nah itu gimana ceritanya tuh? Gitu tuh. Sampai itu gegap gempitanya sampai Jakarta nih. Yeah. Ini kok wali kota Tangsel nih belagu amat gitu. Enggak, karena kan jadi pada saat setelah KTT ya kalau nggak salah, semua pas zamannya Pak SBY jadi presiden, saya ingat persis Pak Menko-nya masih Pak Hatta waktu itu. Jadi truk tuh jadi akhirnya pindah ke wilayah Jalan Raya Serpong. Karena nggak boleh masuk ke tol kota. Jadi waktu itu saya merasakan betul bagaimana macetnya luar biasa, dan saya merasakan betul bahwa ini komunikasi koordinasi agak sulit nih. Ya udah, saya bikin aturan aja sendiri gitu, dalam arti gimana caranya saya harus selamatin masyarakat saya gitu, karena kemacetan udah menjadi keluhan yang sangat luar biasa. Ya udah, saya larang truk masuk situ. Akhirnya saya dipanggil sama pusat. Terus diskusi bareng ya, saya sampaikan bahwa kami butuh kepastian dalam rangka bahwa masyarakat saya sebagai wali kota, kewajiban bagi saya untuk memastikan pelayanan publik bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini kemacetan kan bagian dari tugas dari Dinas Perhubungan yang di Kota Tangsel. Nah, kita pengen pemerintah pusat fasilitasi nih, persoalannya apa, masalahnya seperti apa, solusinya apa, karena nggak mungkin kota hanya bisa menyelesaikan sendiri gitu kan. Jadi akhirnya anak gua ada kontra waktu Teteh ngomong gitu, peraturannya nggak boleh lewat truk, nggak boleh lewat sini. Anak gua ada yang kontra, kepala dinas gitu. Enggak, mereka sami'na wa atau nama saya, karena mereka yang kita pikirkan adalah masyarakat Tangsel. Karena saya kapasitasnya wali kota Tangsel, jadi berarti tugas saya adalah memastikan mendahulukan kepentingan masyarakat yang ada di kota Tangerang Selatan. Wah, ini sekarang kita masuk ke gubernur nih Teh. Soalnya Mas Ucup sudah kasih kode-kode tuh. Banten itu, kan kalau saya orang Jakarta nih Teh, ngelihatnya seperti terbagi dua bagian gitu, walaupun enggak ya. Jadi ada Tangerang, kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan yang deket banget sama Jakarta deh. Jadi ada PIK di sana, BSD, Alam Sutra. Wow banget gitu ya. Terus kita pindah ke daerah kota Cilegon, kota Serang, Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang. Kan kita kayak memasuki dua provinsi yang berbeda tuh. Artinya gini lah, gue to the point aja nggak apa-apa ya. Ini maju banget lah, keren gitu ya. Sementara yang setelah Kabupaten Tangerang sana itu kelihatannya perlu dibantu lebih keras lagi. Nah itu salah nggak kalau saya berpandangan seperti itu? Iya, makanya visi saya Banten maju bersama. Itu gimana tuh? Iya, jadi nggak boleh lagi ada daerah yang tertinggal, nggak boleh lagi ada daerah yang maju sendirian, tapi harus ada kebersamaan. Gini, kalau provinsi itu kan misalnya, Banten itu rata-rata lama sekolahnya sudah di atas rata-rata nasional. Saya nggak mau lagi, nanti jika Allah menakdirkan saya jadi gubernur, nggak boleh lagi kayak gitu. Harus diuraikan lagi, ini rata-rata lama sekolah secara nasional, apakah sudah sama semuanya? Ternyata setelah dibedah, kita kelebihan over secara jumlah di wilayah Tangerang Raya, sehingga akhirnya untuk rata-rata lama sekolah yang Lebak Pandeglang tertutupi. Berarti kan sebetulnya nggak boleh tuh kayak gitu. Ya, sebetulnya semu dong gitu ya datanya. Betul, makanya harus kita urai lagi, detilkan ke kabupaten kota. Ini kalau saya sebutkan Pandeglang, Lebak, Serang itu wilayah daerah Banten Selatan. Kalau yang di sini utara. Tapi walaupun misalnya Mas Hensat bilang Tangerang Raya ini udah oke, udah maju, persoalannya juga banyak gitu. Kayak saya sebagai wali kota Tangsel, dulu saya butuh loh provinsi gitu. Sangat-sangat butuh provinsi karena punya aset-aset pemerintah provinsi Banten kan ada di wilayah Tangsel. Contoh mengurai kemacetan, Pasar Jombang. Di situ kan ada jalan provinsi. Ini udah nggak bisa karena ada perlintasan kereta api, maka harusnya saya dari 2011 udah ngusulin di situ harus ada flyover atau underpass untuk mengurai kemacetan yang tiap pagi luar
luar biasa dan bahayanya luar biasa. Maka PR yang akan saya lakukan jika Allah menakdirkan saya jadi gubernur itu harus dibangun underpass atau flyover, karena itu jalan provinsi, tugasnya tugas provinsi. Nah, contoh di Kota Tangerang kemacetan tentang di Jalan Hasyim Asy'ari, udah lebar tapi menyempit. Nah, maka tugas saya nanti sebagai gubernur selesaikan nih untuk bisa mengurai kemacetan. Gak mungkin Kota Tangerang bisa jalan sendiri. Dan contoh hal lainnya juga misalnya di Kabupaten Tangerang tentang pengangguran. Kita tahu di sana banyak industri, banyak pabrik, tapi angka penganggurannya juga cukup tinggi. Fungsi pengawasan ketenagakerjaan ada di pemerintah Provinsi Banten. Maka saya harus bisa dan mampu melakukan reformasi birokrasi Dinas Ketenagakerjaan sehingga menjadi fasilitator antara perusahaan dengan masyarakat yang butuh lapangan kerja. Ini juga harus kita lakukan. Nah, berbeda lagi ke wilayah Pandeglang dan Lebak. Mas Hensat kalau ke sana, jalan poros desanya itu udah benar-benar alhamdulillah. Saya pernah dipalak 2 kali ke Lebak. Jadi memang kan mereka terbatas secara pembiayaan dan menariknya juga masyarakat nyalahinnya kepala desa nggak punya uang, Bu. Padahal kan sebetulnya juga walaupun itu jalan poros desa kan tugasnya kabupaten untuk bisa menyelesaikan, tapi setelah saya bedah lagi APBD-nya mereka memang terbatas. Maka tugas saya adalah membantu bantuan keuangan atau bantuan program. Tapi saya bersyukur dengan undang-undang jalan yang baru kan provinsi bisa melakukan perbaikan jalan ke bawahnya tanpa harus menaikkan status jalan. Karena kalau semuanya dinaikkan status jalan kan jadi beban kita. Beban pemerintah provinsi juga akan menjadi berat. Jadi nanti saya rencananya 5 tahun ke depan itu untuk infrastruktur jalan poros desa, penyambung. Karena bagi saya gini Mas Hensat, kita kalau berpikir tentang pendidikan, berpikir tentang kesehatan, berpikir tentang kesejahteraan, sepanjang jalan poros desanya masih rusak, ini akan jadi masalah. Contoh misalnya, ini omongan masyarakat ya, yang karena saya udah hampir, alhamdulillah 1.400 lebih desa saya datengin, termasuk di wilayah Lebak, Pandeglang. Pada saat mereka hamil, mau ke bidan, mau ke puskesmas, jalannya rusak, udah sakit duluan. Mau sakit apa, udah badannya udah nggak enak duluan karena jalannya rusak. Atau misalnya ada para petani yang sudah akan menjual gabah dan berasnya ke pasar, karena jalannya rusak, maka motor yang dia pakai cepet rusak gitu kan. Ini akan sangat berpengaruh jika jalannya kita benerin dulu. Yang butuh waktu karena jalan rusak butuh waktu setengah jam, terus nanti kalau jalannya bener kan insya Allah jadi berkurang secara waktu. Padahal sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang kan waktu. Tapi ini sebelum saya pertanyaan ini saya klarifikasi dulu. Jadi waktu itu saya ke Lebak untuk pendampingan atau pelatihan buat BKKBN di sana. Nah, BKKBN Lebak itu baik banget. Mas Hensat nanti sampai di Anyer, kita ketemuan aja di Anyer. Nanti sampai situ saya kawal. Jadi dia satu mobil tuh kita. Bener loh, di jalan itu diberhentiin kan. Jadi terus dia ngomong pakai bahasa Sunda ala Lebak gitu ya. Dia bilang gini begini. Terus saya lewat jalan. Terus di depan lagi diberhentiin lagi. Jadi saya sampai di Lebak kan saya tanya, kenapa kok orangnya begitu banget ya? Saya baru sekali ini loh jalan di Pulau Jawa naik mobil diberhentiin orang gitu. Ya nggak apa-apa Mas. Dia mungkin dia nggak mau terus terang banyak gitu ya. Intinya tuh ya itu salah satu hal pekerjaan rumah kami sebagai pemerintah di Lebak gitu. Ya udah habis itu ya selesai pelatihan ya saya dianterin lagi pulang. Nah, pertanyaan saya itu sebetulnya apa sih yang menyebabkan kok secara kasat mata seperti ada perbedaan percepatan pembangunan dari Tangerang dan daerah lainnya sebelumnya tuh? Karena kalau kita cuma mengandalkan APBD ya akan seperti itu. Maka sebetulnya kepala daerah tuh harus punya inovasi, harus bisa mampu dan mendorong investasi masuk. Saya sebetulnya terus terang selama jadi wali kota, mungkin sekarang kemarin juga sempat ditanya nih, ada di temen di media, Bu Irin sadar nggak sih bahwa golongan kelas menengah di Tangsel itu bilang bahwa jadi wali kota Tangsel itu enak, nggak ngapa-ngapain aja, ada BST, Bintaro, Alam Sutra bisa jalan sendiri. Nggak bisa gitu juga gitu loh Mas Hensat. Karena investasi masuk itu, pertama kita harus melakukan reformasi di bidang perizinan. Karena saya tahu persis orang mau berinvestasi atau perusahaan atau pengusaha yang mau investasi itu kan butuh kepastian hukum, butuh kepastian biaya, butuh kepastian prosedur. Jadi jangan sampai mereka udah masukin investasi, ternyata di tengah jalan salah secara izin, terus nanti disegel dan yang lainnya. Maka saya lakukan di awal itu bagaimana caranya orang mau berinvestasi di Tangsel
Tangsel, mereka ada kenyamanan, kepastian, tapi juga kita tetap nggak boleh ada pemerintahan dalam pemerintahan. Jadi makanya kenapa misalnya untuk wilayah ada perusahaan pengembang-pengembang besar, silahkan saya bilang untuk urusan perizinan segalanya kita bantu, tapi tetap harus mengikuti aturan ketentuan yang berlaku. Tapi di satu sisi ada kewajiban nih, jalan saya nggak mau serah terima dulu. Jadi kalau rusak tanggung jawab pengembang. Terus penerangan jalan gitu kan. Iya. Nah, uang yang ada yang kita pakai buat wilayah-wilayah yang memang daerahnya belum ada investor besar, maka perbaikan urusan jalan sampai ke gang, sampai jalan kelurahan kita perbaiki. Bangunan sekolah-sekolahan SD yang dulu cuma 1 lantai SD Impres kan 2 jadi 3 lantai. SMP kenapa kita naikin 2-3 lantai? Karena harga tanah mahal kan. Jadi kita tambahin semuanya. Puskesmas yang dari cuman waktu itu hanya 5, alhamdulillah sekarang bertambah jadi 35 puskesmas. Rumah sakit waktu itu hanya 1 gedung, saya tambahin 1 gedung lagi RSUD Pamulang, dan terakhir di periode terakhir saya yang kedua, saya bangun lagi rumah sakit Pondok Aren sama rumah sakit Serpong Utara. Dulu saya sebetulnya tadi nggak mau bangun rumah sakit. Saya bilang udah RSUD aja, kita bebasin lahan lagi, kita besarin. Ternyata orang Pondok Aren protes. Bu Airin, iya Pondok Aren sama Pamulang deket karena ibu naik mobil, kita naik ojek, kita naik angkot kan susah bu. Akhirnya makanya kenapa saya mendekatkan pelayanan ke situ. Sama zaman dulu kan zaman Jamkesmas, Jamkesda mungkin Mas Hensa tahu ya. Waktu itu kan orang kalau mau dapat Jamkesmas, Jamkesda mesti ada SKTM, surat keterangan tidak mampu, harus nyari lurah, nyari RW dan RT. Saya buat kebijakan, saya hapuskan. Waktu itu cukup pakai KTP Tangsel, berobat gratis mau di puskesmas, rumah sakit negeri maupun juga rumah sakit swasta. Kayak rumah sakit kita dorong juga rumah sakit swasta banyak ada di Tangsel, biar ada pelayanannya. Gini loh, Banten yang tadi saya sebutkan itu kan sebetulnya menurut saya sih punya kemewahan banyak ya. Yang pertama mewah wisatanya. Wisatanya luar biasa tuh. Walaupun katanya ada abrasi ya, saya belum pernah lagi sih ke sana sih karena terakhir tuh kan jalannya rusak ya. Udah lama sebelum Covid lah. Terus ada Merak juga. Jadi sebetulnya potensinya kan besar. Tapi di sisi lain ada pengangguran yang banyak banget. Nah itu ternyata gimana? Kita punya stadion internasional. WH tuh yang bangun ya. Jadi gini, makanya kenapa konsep ke depan rencananya sekali lagi jika Allah menakdirkan saya jadi dan dilantik, maka khusus untuk wilayah Banten Selatan itu kan banyak daerah potensi sumber daya alamnya luar biasa. Tapi karena travel time dan transit time-nya yang lama sehingga orang cenderung jarang ke sana. Padahal kalau di daerah Lebak itu ada Sawarna, ada daerah Bayah, Malimping yang sangat-sangat luar biasa. Tapi saya bersyukurnya lagi, mudah-mudahan ini berkah Allah ada ya. Pas saya jadi gubernur, nanti kan pintu tol yang Panimbang udah dibuka. Nah itu juga akan lebih mudah jalan lewat tol situ. Sekarang aja kan ke Lebak cuma butuh waktu 1-2 jam. Kalau dulu kan butuh 4 jam dan yang lainnya. Karena sekarang ada tol yang baru. Nah tol yang nanti ujung pun juga itu akan lagi ke potensi pariwisata, ada Tanjung Lesung dan sekitarnya. Terus daerah Anyer kan dulu pernah terkenal kan ada lagunya Sheila Majid kan, antara Anyer dan Jakarta gitu kan. Tapi sekarang kok cenderung seperti ini karena kan memang nggak ada tempat destinasi wisata cuman ke laut, udah gitu bolak-balik pulang lagi. Nah ini kan harus gimana caranya agar orang mau tinggal di sana. Makanya kenapa cerita-cerita horor tuh banyak terjadi tuh di Carita. Hotel yang inilah, hotel yang itu. Nah ini juga memang PR. Bagaimana kita mempublikasikan, kita bikin banyak event dan yang lainnya. Jadi kalau daerah sana tuh target saya adalah industri pariwisata. Jangan juga salah kaprah. Jadi jangan juga mentang-mentang harga tanah murah dibikin pabrik di sana dan sekitarnya. Nanti kan padahal industri kan udah di Cilegon, udah ada di wilayah Kabupaten Serang dan juga wilayah Kabupaten Tangerang. Nah ini bagaimana caranya agar transparansi keterbukaan tenaga kerja yang tadi saya sampaikan. Karena memang seringkali kemarin saya diskusi nih sama para buruh. Mereka cerita, Bu sebetulnya setiap tahun beberapa bulan itu ada yang berhenti kerja dan perusahaan buka lapangan kerja. Cuman kadang nggak transparan sehingga akhirnya menimbulkan ada colok pihak ketiga. Tapi di satu sisi ternyata masyarakat sekitar juga belum siap dengan misalnya kebutuhan perusahaan. Karena setahu saya sebetulnya perusahaan itu seneng kalau misalnya pegawainya kerja nggak jauh-jauh. Nah, tugas saya ke depan itu dengan kita punya BLK yang ada di Serpong. Contoh kan BLK Serpong
saya tuh udah paling gemes waktu zaman saya wali kota, pengennya punya provinsi dimaksimalin deh. Kalau di misalnya wilayah ini, terus misalnya contoh di pariwisata daerah Anyer, daerah Pandeglang gitu kan, bagaimana kita dorong ada tempat-tempat destinasi lain selain misalnya contoh selain ke Anyer, selain ke Anyer Carita kita punya Tahura. Kenapa nggak kita kombinasi? Kita belajar banyak pengalaman di Bali. Bali itu kan kenapa orang banyak ke sana karena banyak tempat-tempat destinasi wisata yang lainnya gitu kan. Nah, ini juga kita dorong masyarakat diberikan pelatihan, keterampilan sehingga pada saat nanti investasi masuk, masyarakat juga udah siap. Oh. Iya. Itu yang harus ada bareng sama-sama dan nggak mungkin pemerintah jalan sendiri, harus udah kolaborasi. Iya. Oke. Saya mau nanya hobi dikit boleh nggak? Ya, boleh, boleh. Apa hobinya sih Teh? Hari ini, sekarang menonton drakor aja deh. Kalau dulu hobinya baca, kalau jujur dulu seneng hobi baca novel tuh udah bener-bener kita yang, dan itu nurun ke putri saya ternyata. Okay. Jadi putri saya, cuma bedanya saya bahasa Indonesia, dia bahasa Inggris lah gitu kan. Nah, jadi bener-bener yang kita maksudnya baca tuh kayak kita jadi hilang di dunia sendiri kan kalau kita baca Drakor buku. tuh karena bisa di handphone Bisa di mobil, kita pakai iPad, ya. Lebih enak pakai iPad lah, kalau handphone kecilan. Di Banten itu ada wilayah Banten Lama. Iya. Saya berapa kali ke situ tuh. Enak juga sih. Nah itu di konsep Teteh itu ada di mana tuh Banten Lama? Jadi membangun kota Serang sebagai ibu kota provinsi itu Banten masa lalu itu tentang Banten Lama. Di situ kan ada Kesultanan Bantennya, ada masjidnya, ada sumur tempat keramat tuh. Iya, maksudnya bagian historikal itu harus kita lakukan. Di sana juga kan ternyata ada pecinaan dan yang lainnya. Itu kita akan revitalisasi untuk Banten Lama. Nah, Banten hari ini dan masa depan yang tadi yang sport center itu kita juga akan maksimalkan sebagai tempat untuk bisa mendorong orang ada event-event kegiatan nasional atau internasional, tetapi di satu sisi itu juga bisa termanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, untuk Banten, untuk Serang yang hari ini pun juga secara rencana tata kotanya juga kita akan maksimalkan lagi. Terus sekarang kan saya lihat tuh banyak perumahan-perumahan baru nih. Pengalaman saya di Tangsel, ini juga harus dijaga secara perizinan yang lainnya. Karena kalau misalnya kita hari ini nggak menjaga itu, nanti rencana tata ruangnya jadi acak-acakan tuh apa? Jadi semrawut lah gitu. Nanti persoalan banjir akan ada karena satu perumahan tidak terintegrasi secara gorong-gorong dan yang lainnya. Nah, ini juga harus dibikin RDTR, rencana detail tata ruang yang ada di Kota Serang. Jawara Teh, di mana tempatnya itu nanti? Kalau Teteh jadi gubernur Banten? Kalau Jawara itu kan sebetulnya kepribadian kita ya. Jadi kalau orang Banten itu jago silatnya, tapi jago ngajinya. Itu kan yang harus menjadi satu kesatuan, yang hal yang baik, yang positif, yang tentunya harus dilakukan dalam arti kehidupan kita gitu kan. Kalau misalnya persoalan budaya, itu kan beda lagi. Kalau itu kan jiwa kan, Jawara itu jiwa bahwa kita jiwa pemenang dan yang lainnya gitu kan. Misalnya jago berantem atau itu kan untuk bela diri kan. Ada KDH, ada pendekar, ada yang lainnya. Itu kan juga bagian dari potensi. Tinggal bagaimana kebudayaan ini menjadi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari yang positifnya tentunya. Tetapi yang hal yang lainnya kalau kita mau pengemasan kan ini kan kita tinggal komunitas-komunitas ini kan kita fasilitasi aja. Kan tugas pemerintah itu kan mendorong, memfasilitasi sebagai fasilitator, katalisator bagi komunitas yang ada di masyarakatnya. Oke. Nah, ini Teh, silakan Teh, apa yang mau disampaikan ke warga Banten? Boleh. Boleh kampanye. Boleh. Yang pasti banyak mimpi saya tentang Banten. Dan saya bersyukur alhamdulillah hampir 2 tahun ini saya silaturahmi di 4 kabupaten, 4 kota. Kalau 10 tahun saya hanya berkeliling di 7 kecamatan. Hari ini alhamdulillah sudah semua 155 kecamatan seprovinsi Banten saya datangi. Sudah ada banyak catatan harapan masyarakat di Provinsi Banten, apa yang menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Pada prinsipnya Banten maju bersama. Ini semua bisa diwujudkan jika Allah menakdirkan saya menang dan dilantik jadi gubernur Banten sehingga punya kewenangan untuk menjalankan itu semuanya. Jadi mohon doanya, mohon doanya. Saya tadi ada satu pertanyaan yang saya nggak bisa lanjutin. Begitu hobinya drakor, gua nggak ngerti mau nanya apa. Takut salah, so galak-galak juga nih pecinta drakor tuh kalau kita salah juga dibullynya berlebihan. Yang pasti kepengennya drakornya yang happy ending aja dah. Yang happy ending ya? Yang happy ending. Kalau sad ending saya nggak nonton jarang. Aduh, saya tuh cuma tahu gara-gara anak-anak sini juga tuh dokter apalah gitu. Banyak, Dokter Stranger, ada dokter apa lagi, banyak judulnya dari dokter. Udah nggak usah dimulai lagi tuh. Nah itulah, itu Teh Airin, terima kasih ya sudah hadir sini. Mudah-mudahan nanti berarti kan 2 pasang calon ya? Iya. Iya lupa Teh.
Iya. Itu ditanya ya, ada DM sih sebetulnya. Iya. Mau tahu Teh Airin itu ada cita-cita ke nasional nggak? Kalau misalnya ada cita-cita ke nasional itu maunya kapan? Misalnya, apakah dalam perjalanannya kemudian ditawarkan memimpin kementerian? Apakah stay di Banten misalnya anda terpilih, atau lebih memilih ke kementerian? Karena kan memang ada beberapa politisi itu merasa kalau sudah jadi gubernur harusnya ada kesempatan ke kementerian gitu. Nah, Teta gimana tuh? Kemarin selesai pilpres ya sebetulnya ada gitu kan untuk diusulkan, tapi karena saya udah istiharoh dan saya udah perjalanan, ya saya maunya dan maju gubernur juga kan istiharoh juga saya sebetulnya, karena cita-cita saya waktu itu kan cuma jadi anggota DPR aja. Jadi selesai jadi wali kota, saya jadi anggota DPR juga udah alhamdulillah udah cukup lah saya di situ gitu, karena bagi saya prinsipnya Indonesia bisa berubah dengan perbaikan sistem, dan beberapa hal yang saya temukan selama 10 tahun saat jadi wali kota atau saat tugas saya, pekerjaan saya sebagai notaris, ini kan banyak regulasi yang harus diperbaiki. Jadi target saya sebetulnya udah izin, waktu itu juga saya pengen masuk ke badan legislasi sebetulnya. Ke badan legislasi, cuman ada perjalanan yang akhirnya menyebabkan kesini gitu, dan kesini pun juga udah bulat gitu kan. Jadi kayaknya ya udah bismillah aja, karena bagi saya yang pesan anak saya ke saya. Jadi saya punya 2 anak yang selalu bilang, itu juga sebenarnya omongan saya yang ke anak-anak saya gitu, yang mereka balikin lagi ke saya gitu. What's your passion, Mom? Apa menjadi passion ibu? Dan kita melihat 10 tahun dengan segala dinamika kita waktu itu dengan ujian dan yang lainnya, ya ibu seneng gitu. You are happy menjadi wali kota katanya gitu kan. Masalah banyak, padahal kita liatinnya ibu pusing banget. Kita yang ngeliatinnya pusing sebetulnya, tapi kan ibu jalanin itu semuanya. Dan pada saat maju gubernur pun juga kan ditawarkan, bukan kemauan saya. Jadi balik lagi, kan nggak semua orang dikasih tawaran untuk ikut dalam kontestasi. Kenapa enggak ibu ikut juga lagi aja di sini katanya gitu. Ya pada saat momen saya sedang istiharoh, putri saya kan keterima yang di perguruan tinggi di ITB waktu itu, yang putri yang kecil, dengan perjuangan 2 kali gagal. Jadi ya 2 kali gagal, yang ketiga mandiri alhamdulillah keterima. Terus saya udah bilang ya udah bismillah, alhamdulillah, makasih ya Allah engkau sudah mengurusi urusanku, dan alhamdulillah kan kita kumpul lagi sama-sama lagi. Jadi saya merasa bahwa manakala Allah sudah memberikan kebahagiaan, Allah sudah mengurusi urusan saya, masa sih saya nggak mau keluar zona nyaman untuk mengurusi masyarakat di situ. Jadi doain saya istiqomah dengan tujuan saya. Walaupun perjalanannya ternyata nggak semudah itu ya Mas. Jadi memang mau kita gosipin lagi nih? Nggak usah. Doain aja. Itu bagian dari proses yang membuat saya hikmahnya banyak. Yang pasti saya harus lebih istiqomah lagi, karena saya percaya betul bahwa ya sebetulnya kan Allah udah nentuin ya Mas Hensa di agama kita ya, bahwa Tuhan tuh sudah menentukan sebenarnya siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi wali kota. Yang penting kita ikhtiar dulu. Di ujungnya seperti apa ya berdoa, mudah-mudahan ya. Karena saya punya mimpi banyak, mudah-mudahan Allah menakdirkan gitu kan. Kan kita berdoa berminta kan sama Allah boleh ya. Tapi boleh, kan kita ikhtiar, tentunya mudah-mudahan diaminkan juga oleh Allah dan juga oleh Tuhan, dan juga mayoritas masyarakat di Banten nanti milih saya sama Pak Ade gitu. Gitu Mas Hensa. Ini saya kehabisan kata-kata. Jadi itu ya. Teh, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Hensa. Tuh ya warga Banten ya, nanti kita ketemu lagi di 27 November 2024. Nanti penetapan 23 ya? 22 penetapan kalau nggak salah ya. 22 atau 23 pengambilan nomor. Ya, oke, karena cuma 2 ya, kalau nggak 1 2 ya. Ya, hafalin aja fotonya dah. Tapi belum nentuin ketua tim pemenang ya? Sepertinya sudah akan mengerucut. Kalau tidak ada perubahan, insya Allah nanti ada dari partai aja. Dari partai aja? Partai aja. Gak deg-degan nggak lawan pilih Raffi Ahmad? Mas Raffi kita kenal apalagi waktu pas kemarin waktu saya jadi TKD kan sering berinteraksi. Ya semua orang pasti punya strateginya masing-masing. Kalau bagi saya ya alhamdulillah dengan kerja bersama 2 tahun ini kan kita tinggal fokus bagaimana untuk memastikan tim pemenangan ini bisa mengkapitalisasi, mengoptimalkan semua kekuatan-kekuatan kita dalam rangka untuk hasil survei ini nggak cuma hasil survei tapi menjadi kenyataan. Kita menang dan dilantik. Ini nggak selesai nih, kita tanya kapan sih Cip? Teteh ngumumin kapan? Ngomongin ketua tim pemenangan? Bentar lagi kayaknya, di tanggal 22-23.
Oh, 223 udah jangan dong ya. Berarti dirahasiain dulu aja kalau mau diumumin 2223 karena sebelum itu kita pasti tayang. Iya. Tadinya kalau 1-2 hari lagi Teteh spill aja di sini. Udah ketahuan sih sebetulnya. Oh, Kita gitu? mah udah, maksudnya dari Golkar sama partai aja. Oh gitu. Tapi dia nggak terkenal, saya sebutin juga kayaknya. Enggak dong, pasti terkenal nanti dianya. Oh, dia yang terkenal ya. Disebutin boleh Teh? Belum, takutnya belum fix ya? Ya udah jangan kalau gitu. Iya, Kalau iya. gitu jangan. Takutnya nanti berubah ya? Oh kan kasihan orangnya sudah Iya. disebut terus nggak jadi ya. Takutnya nggak jadi, Oh, iya. gitu nggak usah dipaksa-paksa. Iya. Tapi kan ada yang mau jadi ketua tim, ada yang nggak mau juga sih. Itu Iya, pada iya, gitu. iya, iya. Pengalaman saya ya, pengalaman saya tuh ada yang senang jadi ketua tim, ada juga yang nggak senang jadi ketua tim. Iya, gitu. tapi kalau biasanya jadi batu loncatan juga tuh kalau ketua tim. Ada yang seneng kan. Iya. Oke, udah ya. Aman. Saya sebenarnya pengen ngobrol terus nih, cuma karena durasi sudah hampir 45 menit. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Terima kasih, Mas Esa. Teh. Terima kasih.